BRT untuk CRF. Harganya wow, lumayan juga bro. Ini ada throttle body, ukurannya 36, produknya BRT. Terus ini dapat TPS, o-ring, terus ada kemarin full, jadi full semua nih, satu paket belinya tuh dapat intake, manifold, throttle, terus ini kabel buat sambungan ke injektor. Ini injektornya juga BRT. Nah ini juga ada ECU-nya Juken 5 dual band BRT, plus remote juga dibeli buat settingnya. Mudah-mudahan dipasang di motornya sesuai dengan keinginan. Kalau intake-nya udah kepasang di head. Ini apa? Injektor TB injektor, lihat. Throttle bodinya, wih, gede banget bro. Ini 36. Ini kalau mau di remer sampai 40 kayaknya masih bisa nih. Cuma buat apa gede-gede bro, kita pakai dulu originalnya BRT. Keren bro, ini coknya manual. Tinggal besok kita pasang. Lama-lama BRT bikin motor tipe racing made in BRT. Ini lumayan komplit nih, ini remote-nya dapat buku manual. Manual book cara-cara penggunaan untuk setting ECU Juken 5. Ini pistonnya juga pakai BRT. Ini ringnya, pistonnya udah gimana ya, oh lagi ada di kotak, sama bloknya udah jadi beli piston sama piston set, cuma boringnya kita boring sendiri. Ini dapat ini juga karet yang sambungan ke filter. Coba ukurannya, ini udah satu paket. Harganya lumayan juga bro, untuk nyeting motor injeksi itu ya lumayan mengeluarkan kocek ketimbang ketimbang setting motor karbu, kita rubah-rubah mesin, bore up motor karburator, itu kayaknya nggak semahal beli barang-barangnya untuk motor ECU. Ini untuk CRF 150 bore up pakai piston 66. Klepnya juga udah kepasang,
pakai produknya BRT juga. Dapat klip, dapat pen piston, ini ringnya BRT, ring piston. Beli neng. Tiga puluh koma sekian, 30 lah, kita anggap 30,02. Oh ya, 30,02 itu adalah di bagian setting klep. Kalau ukuran klepnya 33, terus sporting pin awal masuknya 29 30, jadi enggak, klepnya 33 enggak gua bikin di sininya 33 atau 32, gua lebih ngikutin bagian setting. Jadi kalau klepnya 33 di sini 33 juga, pasti di sininya ngalamin penyempitan. Kalau gua bikin ngikutin ini, dia langsung ke tengah, langsung ke tengah rata. Nah, di bagian samping botol itu gua arahin, yang ini langsung lurus, sebelah sini langsung lurus, yang sebelah sini sebelah kanan berarti berlawanan dengan lubang businya, itu gue bikin agak masuk. Kalau dilihat dari atas tuh dia ada gitulah, ada sudut yang ngebelokin bensin ke arah busi.
gue bikin agak sedikit sih, cuman ya lumayan berpengaruh juga sih. Jadi biar menurut gua gitu, biar bensinnya itu begitu masuk dia lebih banyak nyemprot ke arah busi gitu menurut gua. Kalau menurut lo terserah, bebas saja bro, kita mencari rasa. Kalau di bagian sininya, nah ini bagian atas, sorry bentar, ini bagian kubah. Kagak fokus coy. Nah ini di bagian kubahnya. Nah kalau dilihat nggak kelihatan mungkin ya, ini kalau ini gue bikin agak lurus. Nah yang sebelah sininya gue bikin agak masuk. Jadi gue ngetesnya itu pakai gue isap rokok, gue tiup ke sini. Nah di sini nih, di sini asapnya kelihatan, dia nyemburnya agak ke sini, nggak langsung lurus ke sini. Yang sini lurus, yang sini agak dorong ke sono gitu ya. Logikanya kalau bensin masuk ke isap sama ini, udara masuk barengan sama bensin tuh, ketika dia nabrak bagian klep kan dia nyebarnya ke samping. Nah paling enggak yang sebelah sini nih lebih banyak ngedorong ke arah busi, itu menurut gua lah bro. Karena ini ilmunya otodidak, jadi buat mekanik yang udah jago porting, jago korek, dan udah pakai alat flow bench. Karena ini alatnya flow lingerie kali bro. Flow lingerie itu perempuan seksi bro. Exhaust. Kalau exhaustnya bagian X nya itu di luarnya gue bikin lebih besar sedikit daripada klep sih, sama juga nggak masalah sebenarnya. Cuma gue lebih ngikutin ke diameter knalpot aja biar dia nggak nabrak. Nah cuma di bagian ujung sini, nih kalau exhaust biasanya nggak gue bikin terlalu bulat rata gitu, enggak bro. Di situ agak gue kecilin, gue tahan gitu modelnya, jadi powernya nggak lepasnya nggak full gitu. Jadi RPM nya tuh kalau kata gue juga ini, kalau digas dia nggak langsung, jadi powernya kayak ketahan di situ dikit gitu. Tambah atas. Kalau yang in mungkin itu gue buatnya 80% atau 75. Nah yang X nya ini gue bikin kalau keluarnya itu 100%, kira-kira 100%. Nah, yang bagian sininya tuh gue ikutin knalpot yang mau gue pakai. Ini CRF 150 piston 66. Ini dalam masa riset juga bro. Nah, ini 100% nih bro di sini tuh. Nah kalau yang bagian X ini kan, kalau X itu knalpotnya modelnya ini setting, dia belok ke sini. Nah nih arahnya ke sini.
di sini nih, bagian sini nih, bagian pas dia keluar nih. Nah ini gue bikin agak gini bro, gue bikin agak belok gini, jadi nggak yang keluar langsung lurus ke sana, itu enggak. Jadi di sini tuh gue bikin seolah-olah nih begitu keluar dia ngedorong sendiri ke sana gitu di sini nih. Jadi kayak ya mirip kayak aslinya sih sebenarnya. Nah kalau yang sini jadi kebalikannya, kalau yang sebelah ini nih gue dorong ke arah busi. Nah kalau yang ini, yang sebelah sininya juga dia cenderung ke sana. Nah yang sebelah sininya nih gue bikin agak ngedorong ke sana, ke kanan. Nah, gitu. Terus bagian sininya nih, ini belum yang X belum rapi, baru gue tadi fokus yang in. Nah di bagian sini nih pas belok ini nih, usahain jangan tumpul bro, kayak ini nih. Jadi landai gitu, kayak apa ya, mungkin kalau dibayangin kayak sambungan pipa pralon yang L, yang model L. Nah hampir kayak gitu di sini nih beloknya nih, di bagian atas sini nih. Pas setting turun nih jangan dihabisin, jangan. Kadang orang yang ngorek itu di setting ini bawahnya ini dihabisin bro. Jadi kelemahannya adalah setting lo ini nggak ada tahanan lagi kan. Lo nanti kalau setting lo rusak juga resikonya lo harus ngelas lagi, headnya hancur. Kalau ini enggak, settingnya tetap masih ada tahanan aluminiumnya, jangan dihabisin di sini bro. Gue sering lihat head porting tuh di sini dihabisin, mungkin menurut yang porting itu biar arah bensinnya langsung ke sana, tapi rugi kalau menurut gue sih, menurut gue lo ya gitu. Oke bro, thank you. Ini hasil porting setelah udah jadi, udah disekir segala macem. Ini kan kemarin hitung-hitungannya hanya menurut gua gitu kan, karena ilmunya ilmu feeling. Dan ini adalah intake-nya beli jadi punya 36 mili. 36 mili itu bagian luar, karena throttle-nya nih, throttle CRF-nya mau diganti, keluarannya BRT. Nah ini intake-nya juga udah sepaket, dapet. Ini portingnya sebelumnya nggak gua samain sama intake-nya, hanya main menurut gua aja gitu, main feeling aja, dan pas banget, nggak ada melesetnya. Alhamdulillah, berarti pas feeling gue. Ini packingnya juga baru ngeluarin, belum tersentuh apa-apa. Lubang baut lurus, lubang porting lurus, mantap. Lanjut lagi videonya. Jadi intinya adalah yang kemarin, yang sebelumnya udah gua jelasin tuh di awal. Ngitung porting itu gua biasanya dari lubang ini, jadi bukan berdasarkan diameter klep, tapi gua berdasarkan ini setting. Terus sininya juga perhitungan gua, jadi nggak sampai, ya sekitaran gua bilang tuh antara 75 sampai 80% sini nih.
ya mungkin mepet-mepetnya ke 95, nggak sampai 100%. Nah ini intake jadi ini dijual umum, artinya di pasaran itu pasti udah di riset dan udah diuji coba sebelumnya sama BRT nya, atau bukan sama BRT atau sama si produsennya tuh pasti udah riset biasanya, jadi maksimal maksimal ininya. Mungkin ada juga yang digedein lebih dari ini, kalau gue yang nggak ikutin ini aja, sebenarnya nggak ngikutin ini, kebenaran aja pas. Jadi ilfeel namanya, ilmu feeling, pas jos gandos. Lanjut proses setting perklep. Ini perklep orinya itu tingginya kalau pakai Sigmat sekitaran 39. Kemarin gue hitung kalau nggak salah 39. Dan ini per yang mau gue pakai ini 32 tingginya kalau nggak salah, gue juga lupa kemarin hitung. Kalau antara 31 32 nya 32 ini. Nah makanya harus ada pengganjal ring lagi, dan sekarang tuh udah semua serba bisa dibeli, jadi lebih gampang kalau riset mesin zaman sekarang, nggak kayak zaman dulu gua awal-awal belajar tuh semuanya harus bikin di tukang bubut. Sekarang tinggal beli udah tersedia semua. Ring udah ada yang jual, ring pengganjalnya udah ada, perklepnya juga. Nah proses pasang perklep pressing. Nah ini cara settingnya. Ini yang X nih, nah ditekannya udah keras bro, tapi yang in, nah dia masih agak empuk sedikit, masih agak ditekan pakai jempol dikit nih masih kerasa langsung ngebuka. Jadi ini kayaknya harus gue tambahin lagi, sisa ringnya masih ada yang tipis. Nah tambah satu lagi. Nah ini pernya udah disesuaiin sama tinggi batang klep. Ini potongannya kemarin sengaja gua agak turunin karena pernya pendek, ini lebih pendek dari orinya. Terus ganjalannya sesuaiin. Nah tujuannya ganti per ini supaya di RPM puncaknya itu, di gebernya itu nggak ngak, bensinnya tuh nggak nyembur keluar itu, nah ini di gasnya biar di RPM puncaknya tuh bersih. Makanya harus ganti perklep yang mampu nahan sampai RPM nya tinggi, karena ini udah perubahan Quran. Itulah fungsi perklep keras, lebih keras dari originalnya. Terus perklepnya juga settingnya itu usahain yang in itu harus lebih keras sedikit daripada yang X. Dirasa-rasa pakai tangan aja, tekan-tekan. Nah, tapi kerasnya jangan keras banget, yang lebihin nanti pas camnya dipasang, nokenasnya dipasang tuh, nah ini gapnya klep sama perklep ini habis. Kalau habis juga nggak enak ya, jadi mainnya harus keras tapi pas gitu. Jadi ini nggak boleh ketemu sama ini nih, jarak ulir sama ulirnya ini nggak boleh sampai rapat. Jadi pas begitu camnya main nih ada celahnya, masih ada celah, jadi pernya nggak habis. Kalau terlalu ganjalannya tinggi juga kan dia akan habis, jadi nggak enak juga, motornya akan berat. Terus nokenasnya juga gampang kemakan, jadi sesuaiin dulu ininya nih, kira-kira begitu bro.
proses hitung kompresi. Tadi udah gua hitung tuh, masih karena videonya bikinnya sendiri jadi nggak bisa gue liatin